Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya, Waode Sutriana. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang induksi matematika. Namun, sebelum kita membahas materi, marilah kita simak tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dapat menjelaskan penalaran deduktif dan induktif. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pengertian prinsip induksi matematika melalui pola bilangan. Nah, sekarang mari kita mulai materi untuk induksi matematika. Induksi matematika ini di kelas 11 merupakan bab pertama. Adapun bab pertama pada induksi matematika ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengantar induksi matematika. Bab 1 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pengantar induksi matematika, yang kedua prinsip induksi matematika, dan yang ketiga penerapan induksi matematika. Adapun yang akan dibahas kali ini adalah pengantar induksi matematika. Sebelum membahas materi, inilah tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama membandingkan penalaran deduktif dan induktif, yang kedua menjelaskan prinsip induksi matematika melalui pola bilangan. Kita akan masuk ke materi, yaitu materi A, pengantar induksi matematika. Induksi matematika berhubungan erat dengan penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran adalah proses berpikir dari suatu pengamatan untuk menghasilkan kesimpulan. Penalaran ada 2 macam, yaitu yang pertama penalaran deduktif bersifat dari umum ke khusus. Kemudian biasanya digunakan untuk pengetahuan yang bersifat abstrak dan kebenarannya juga bersifat mutlak. Ini sudah ada contohnya ya. Yang pertama contohnya itu untuk penalaran deduktif ada pernyataan 1 bahwa semua siswa kelas 11 wajib mengikuti pelajaran matematika. Kemudian pernyataan kedua, Wandopita adalah siswa kelas 11. Maka kesimpulannya Wandopita wajib mengikuti pelajaran matematika. Jadi yang ini bersifat benar. Jenis penalaran berikutnya adalah penalaran induktif, dimulai dari hal-hal bersifat khusus ke hal-hal bersifat umum. Biasanya digunakan untuk pengetahuan yang bersifat empiris dan kebenarannya belum tentu benar secara mutlak, atau biasa disebut dengan istilah konjektur. Contohnya, ada sebuah sekolah bernama SMA Tombula yang memiliki jumlah siswa 450 orang. Itu ada pernyataan pertama bahwa Waode Laura siswa SMA Tombula suka mata pelajaran matematika. Pernyataan keduanya, Waode Anti, Wacintami, Laude Farel, La William juga siswa SMA Tombula dan mereka juga suka mata pelajaran matematika. Nah, kesimpulannya, semua siswa SMA Tombula menyukai pelajaran matematika. Itu belum tentu bernilai benar. Kenapa? Karena belum tentu semua siswa tersebut menyukai mata pelajaran matematika, walaupun diketahui sejumlah siswa menyukai mata pelajaran itu. Contoh lain penalaran induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah ilustrasi susunan papan yang berukuran dan berjarak sama, seperti terlihat pada gambar. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika papan pertama didorong atau dijatuhkan ke arah papan kedua? Berikutnya, apakah papan keempat akan jatuh juga? Selanjutnya,
apakah semua papan akan jatuh? Ya, jawabannya, papan kedua akan jatuh mendorong papan ketiga, kemudian papan ketiga juga jatuh mendorong papan keempat, begitu seterusnya sampai semua papan akan jatuh. Selanjutnya, perhatikan masalah berikut. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancanglah formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Kemudian, uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n, dengan n adalah bilangan asli. Berikut pembahasannya ya. Penjumlahan bilangan dari 1 sampai 20 artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah 18 ditambah 19 sampai dengan ditambah 20. Jadi batasnya 20. Perhatikan polanya. Terlihat bahwa selisih dua bilangan berurutan selalu sama, yaitu 1. Yang mana selisih itu? Atau apakah selisih itu? Selisih adalah hasil pengurangan dua angka berurutan. Misalnya, kalau dilihat di contoh itu, bilangan kedua yaitu angka 2 dikurangi bilangan pertama, yaitu angka 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Atau boleh kita ambil bilangan ke-17 dikurangi dengan bilangan ke-16, hasilnya tetap 1 juga. Atau bilangan ke-20 dikurang bilangan ke-19, pasti hasilnya tetap 1. Itulah selisih. Kemudian didapatkan pula bahwa hasil dari 1 ditambah 20, yaitu suku pertama, ditambah suku ke-20-nya, sama dengan penjumlahan suku kedua, yaitu 2, ditambah dengan suku ke-19, yaitu 19, sama artinya dengan 3 ditambah 18, sama dengan seterusnya sampai dengan 10 ditambah 11. Nilainya tetap 21. Jadi ada 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah 18 ditambah 19 ditambah 20 sama dengan 20 per 2 dikali 21. Nah, dari mana 20? 20 berasal dari banyaknya bilangan bulat dari 1 hingga 20, sebanyak 20 buah. Kemudian angka 2 per 2 atau dibagi 2. 2-nya dari mana? 2 berasal dari 2 pasang bilangan yang selalu dijumlahkan. Seperti tadi, 1 ditambah 20, artinya ada 2 bilangan ya, yaitu 1 dan 20. Atau 2 ditambah 19 dan seterusnya. Kemudian angka 21. Angka 21 berasal dari banyak bilangan bulat ditambah 1. Sama dengan 210. Banyak bilangan bulat, saya ulang ya untuk angka 21. Angka 21 berasal dari bilangan bulat, yaitu 20 ditambah 1. 1 itu adalah selisihnya. Jadi bilangan bulatnya 20 ditambah dengan selisihnya 1 menghasilkan 21. Sama dengan hasil akhirnya adalah 210. Sekarang kita akan lihat untuk mengetahui pola pada 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n. Untuk n bilangan asli, maka kita pilih sembarang n lebih dari 20. Boleh kita ambil n sama dengan 100. Akan diselidiki apakah pola yang terdapat pada 1 ditambah 2 ditambah seterusnya tambah 20 berlaku juga untuk 1 ditambah 2 ditambah seterusnya ditambah 99 ditambah 100. Ternyata kita melihat hasilnya 10
Selisih dua bilangan berurutan selalu sama, yaitu 1. Hasil dari 1 ditambah 100. 1 itu suku pertama ya, 100 suku terakhir. Sama dengan 2 ditambah 99, sama dengan 3 ditambah 98, sama dengan seterusnya, sama dengan 50 ditambah 51, yaitu menghasilkan 101. Dan kita melihat juga di situ ternyata terdapat 50 pasang bilangan yang jumlahnya tetap 101. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah 98 ditambah 99 ditambah 100 sama dengan 100 per 2 dikali 101. Dari mana tadi 100? Ya, dari nilai N yang kita misalkan. Kemudian 2 dari mana? Ya, 2 dari 2 angka yang dijumlahkan, yaitu misalnya 1 dan 100, 2 dan 99, 3 dan 98, dan seterusnya. 101-nya dari mana? Ya, dari angka N, yaitu 100, ditambah 1 menghasilkan 101. Sama dengan 5050. Bagaimana siswa sekalian? Bisa dipahami penjelasannya? Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian atas materi tersebut, silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Karena nantinya akan dijadikan sebagai dasar penilaian buat kalian juga. Oke, saya kira video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.